Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Eka Syafitri, dan kali ini saya akan membuat video mengenai pembelajaran hybrid learning mulai dari bab 1 sampai bab 6. Stay tune. Nah, pada bab 1 ini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu hybrid learning. Nah, hybrid learning adalah kombinasi pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring. Model ini berpusat pada siswa, sementara guru berperan sebagai fasilitator. Teknologi digunakan untuk mendukung, bukan menggantikan proses belajar. Keunggulannya adalah fleksibilitas, akses materi yang lebih luas, dan kesempatan interaksi yang tetap terjaga. Kemudian, landasan teori dari hybrid learning sendiri ialah yang ada dua. Yang pertama, dalam pembelajaran, kita mengenal dua pendekatan utama. Pertama, pedagogi, yaitu pembelajaran yang berpusat pada guru. Guru menentukan apa, kapan, dan bagaimana siswa belajar. Pendekatan ini cocok untuk anak-anak yang masih perlu bimbingan eksternal. Kedua, andragogi. Menurut Malcolm Knowles, menekankan pembelajaran mandiri pada orang dewasa. Mereka belajar karena kebutuhan internal dan menghubungkan materi dengan pengalaman hidup mereka. Hybrid learning menggabungkan kedua pendekatan ini sesuai karakteristik peserta didik. Kemudian, pada hybrid learning ini dibagi menjadi beberapa subbab yang lainnya. Yang pertama, dengan konstruktivitisme atau dalam teori Piaget and Vygotsky. Teori konstruktivisme juga menjadi dasar hybrid learning. Menurut Jean Piaget, siswa membangun pengetahuan melalui pengalaman langsung, sedangkan Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial dalam belajar. Melalui konsep Zone of Proximal Development atau ZPD, dalam hybrid learning, interaksi bisa berlangsung secara tatap muka maupun online, sehingga mendukung proses pembentukan pengetahuan tersebut. Kemudian, ada pembelajaran inquiry dari teori Jerome Bruner. Jerome Bruner menekankan pembelajaran inquiry, yaitu pembelajaran berbasis penemuan. Siswa didorong bertanya, menelusuri, dan menemukan jawabannya. Bruner mengajukan 4 komponen penting, yaitu membangkitkan motivasi belajar, menyusun materi secara sederhana, mengatur urutan pembelajaran, dan memberikan penguatan atau reinforcement. Kemudian, gaya belajar dan kecerdasan ganda. Setiap siswa punya gaya belajar berbeda-beda ya tentunya. David Kolb membagi gaya belajar berdasarkan pengalaman konkret dan refleksi. Kemudian dari teori Dunn and Dunn menekankan pentingnya guru menyesuaikan metode dengan gaya belajar tersebut. Sementara itu, Howard Gardner memperkenalkan teori kecerdasan majemuk seperti linguistik, logika matematis, visual spasial, interpersonal, hingga interpersonal. Kemudian ada kelas demokratis. Menurut Maslow, pembelajaran optimal hanya terjadi ketika kebutuhan rasa aman terpenuhi. Dalam hybrid learning, rasa aman ini harus hadir baik di ruang kelas maupun platform online. Kemudian yang terakhir, teori pembelajaran jarak jauh. Karena hybrid learning juga mencakup pembelajaran jarak jauh ya teman-teman, ada beberapa teori yang mendukungnya. Keagaan menekankan pentingnya komunikasi dua arah untuk mengurangi jarak psikologis. Kemudian dari Moore menjelaskan transactional distance theory, bahwa jarak belajar dapat diperkecil melalui dialog yang lebih intens dan struktur pembelajaran yang fleksibel. Kemudian ada lagi nih satu lagi, community of inquiry. Konsep community of inquiry atau COIL terdiri dari 3 elemen utama. Yang pertama, social presence, yaitu keakraban dan keterbukaan komunikasi antar peserta. Kemudian cognitive presence, yaitu proses berpikir kritis dan refleksi siswa. Teaching presence, yaitu desain, fasilitas, dan arahan dari pengajar. Ketiga elemen ini membangun pengalaman belajar yang hybrid, yang kolaboratif, dan bermakna. Nah, kemudian dari bab 3 sampai dengan 6, saya akan menjelaskan dengan konsep experiential learning. Kemudian yang akan dijelaskan dari teori Caulfield
menegaskan bahwa experiential learning bukan hanya aktivitas tambahan, tetapi bagian inti dari desain pembelajaran hybrid sendiri. Prinsip dasar adalah bahwa mahasiswa belajar paling baik ketika mereka melakukan, bukan hanya mendengarkan saja. Ide ini terinspirasi dari pendekatan-pendekatan pembelajaran aktif yang menekankan hubungan antara action dan reflection. Pengalaman nyata membuat materi yang abstrak menjadi lebih mudah dipahami dan lebih relevan dengan kehidupan profesional maupun akademik mahasiswa. Nah, kemudian bentuk-bentuk experiential application. Nah, dalam konteks hybrid course, COVID menunjukkan bahwa pengalaman belajar ini bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk, misalnya proyek dunia nyata seperti mengembangkan solusi untuk organisasi lokal atau membuat produk digital. Kemudian simulasi seperti simulasi bisnis, role play atau skenario etika. Kemudian studi kasus yang mendorong mahasiswa menganalisis situasi kompleks menggunakan teori yang mereka pelajari. Kemudian ada problem-based learning, di mana mahasiswa diberi masalah nyata dan diminta mencari solusi melalui riset dan kolaborasi. Karena pembelajaran hybrid sendiri yang sudah saya terangkan di bab 1 tadi, menggabungkan online dan tatap muka. Nah, para pengajar, dosen atau guru bisa mengatur pengalaman ini agar sebagian dilakukan secara mandiri dan sebagian melalui diskusi kelompok atau tatap muka. Nah, di sini juga ada bagaimana peran dosen sebagai fasilitator atau guru menjadi sebagai fasilitator. Nah, dari teori COVID menekankan bahwa dalam experiential learning, peran dosen berubah. Dosen tidak lagi menjadi sumber utama informasi, tetapi bertindak sebagai fasilitator yang menyiapkan skenario belajar. Nah, para guru atau dosen menyediakan konteks pengalaman, memberi instruksi yang jelas, membantu mahasiswa merefleksikan pengalaman mereka, dan menghubungkan pengalaman tersebut dengan konsep teoritis. Nah, penting juga refleksi. Nah, salah satu elemen paling penting dari experiential learning adalah refleksi. Colville menegaskan bahwa tanpa refleksi, pengalaman hanya menjadi aktivitas bukan pembelajaran. Nah, refleksi bisa dilakukan melalui jurnal online, video reflection, diskusi kelompok kecil, atau posting di forum LMS. Disinilah mahasiswa belajar mengaitkan pengalaman dengan teori, menganalisis proses berpikir mereka, dan meningkatkan pemahaman mereka secara mendalam. Nah, ada juga manfaat bagi mahasiswa atau murid-muridnya. Menurut Colville lagi ya, penerapan experiential exploration memberi beberapa manfaat besar, meningkatkan retensi dan pemahaman konsep, melatih keterampilan profesional seperti kerjasama, komunikasi, dan pemecahan masalah, dan membantu mahasiswa membangun kepercayaan sendiri. Nah, jadi pada bab ini, bahwa pengalaman nyata ditambah refleksi yang terstruktur membuat pembelajaran hybrid menjadi jauh lebih kaya dan bermakna. Dengan mendesain aktivitas yang menghubungkan teori dan praktik, dosen dapat menciptakan pengalaman belajar yang kuat bagi murid dan mahasiswanya. Nah, kemudian ada lagi bab selanjutnya, ialah diskusi sebagai proses belajar. Nah, bagaimana ya itu? Kenapa kok diskusi bisa menjadi proses dalam belajar? Nah, dari teori Colville menjelaskan bahwa diskusi membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis, mengeksplorasi ide, dan membandingkan perspektif. Diskusi membuat mahasiswa aktif, mereka harus menafsirkan materi, mengajukan pertanyaan, mempertanyakan argumen, dan menyampaikan pendapatnya. Disinilah pembelajaran mendalam terjadi. Nah, kemudian bagaimana mensinkronkan diskusi dengan pembelajaran? Nah, dalam pembelajaran hybrid ada dua bentuk utama diskusi. Kemudian yang pertama, diskusi sinkron. Seperti pertemuan tatap muka atau sesi Zoom, ini memungkinkan interaksi langsung, spontan, dan dinamis. Karena di situ ada pendengaran, penglihatan, dan visual. Nah, kemudian ada lagi diskusi asinkron, seperti forum diskusi di lembaga-lembaga, kemudian di forum-forum kecil, komentar atau voice thread.
Bentuk ini memberi waktu bagi mahasiswa untuk berpikir lebih dalam, membaca materi, dan menyusun argumen dengan lebih matang. Tidak langsung seperti yang di Zoom tadi, karena di Zoom langsung dikasih tanya dan dijawab. Kalau di asinkron ini, kenapa harus berpikir dan membaca materi? Karena dia berhadapan langsung dengan orang, dengan setiap individu-individu yang lain. Nah, Caulfield menekankan bahwa kedua bentuk diskusi ini saling melengkapi, dikarenakan sinkron membangun koneksi, sementara asinkron memperdalam analisis. Nah, di dalam sini peran apa sih guru dan dosen dalam diskusi sinkron atau asinkron tadi ya? Nah, peran dosen atau guru sangat penting dalam menjaga kualitas diskusi. Dosen harus merancang pertanyaan pemantik yang berkualitas. Nah, kemudian memberi struktur agar diskusi tetap fokus atau mendorong partisipasi biar seimbang. Jadi, pemateri dengan audiens tadi tetap bisa connect dan nyambung untuk diajak diskusi. Kemudian, bagaimana membangun lingkungan diskusi yang inklusif atau efektif? Nah, menurut Caulfield, diskusi efektif hanya terjadi jika manusia merasa dihargai, dosen perlu membangun budaya di mana mahasiswa tidak takut salah, dan berbagai pendapat dianggap sebagai bagian dari proses belajar. Teknik seperti ground rules, affirmation, dan scaffold question dapat membantu menciptakan lingkungan diskusi yang inklusif dan produktif. Jadi sebagai contoh, bila mana ada peserta didik yang menyampaikan pendapat atau jawaban, nah guru bisa mengasih afirmasi baik bahwasanya jawabannya bagus dan dia udah berani untuk maju dan menyampaikan pendapatnya. Seperti itu. Nah, kemudian bab terakhir yaitu providing and soliciting student feedback. Nah, bagaimana caranya mengerti solusi feedbacknya ketika pembelajaran. Nah, yang pertama ialah feedback bukan sekedar koreksi, tapi fondasi utama pembelajaran yang efektif. Dikarenakan feedback setiap individu itu berbeda-beda dengan pernyataan yang berbeda-beda juga. Nah, kemudian ada feedback sebagai elemen kunci pembelajaran. Nah, selain feedback selain tadi, nah ini feedback juga sebagai elemen kunci pembelajaran. Nah, menurut Caulfield, feedback memberi mahasiswa pemahaman tentang apa yang sudah mereka kuasai dan apa yang masih perlu diperbaiki. Dalam hybrid course, feedback menjadi semakin penting karena pembelajaran berlangsung di dua ruang, online dan tatap muka. Nah, feedback membantu menjaga arah pembelajaran, memperkuat motivasi, dan menumbuhkan rasa percaya diri. Jadi, seseorang ingin berkembang, nah itu dilihat dari feedback dari orang lain. Apakah afirmasinya positif atau negatif. Nah, itu tadi bisa berdampak bagi setiap individu. Nah, kemudian ada lagi bentuk-bentuk feedback dari guru. Nah, ada lagi yang contohnya komentar tertulis pada tugas online. Nah, itu biasanya kalau tugas di web online seperti di classroom, nah guru memberikan komentar tertulis setiap tugas yang sudah dikirim oleh mahasiswanya atau siswanya. Nah, itu bisa dibaca dengan mandiri atau bisa dibaca dengan khalayak umum. Nah, itu bisa memberikan afirmasi yang positif atau feedback yang baik bagi seseorang yang sudah melakukan hasil kerja kerasnya. Nah, kemudian rubrik penilaian untuk memperjelas ekspektasi. Kemudian video feedback yang lebih personal dan humanis. Nah, jadi sebagai guru, kita akan memberikan afirmasi yang positif supaya membangkitkan personal siswa atau muridnya itu dengan percaya diri. Nah, kemudian audio feedback yang memberi nuansa lebih ramah. Kemudian feedback cepat melalui polling atau catatan singkat. Yang terpenting nih adalah bahwa feedback harus jelas, spesifik, konstruktif, dan tepat waktu.
Nah, seperti itu. Nah, bagaimana cara mengundang masukan dari mahasiswa? Nah, Covid menekankan bahwa dosen juga perlu meminta feedback dari mahasiswa mengenai pengalaman belajar mereka. Hal ini dapat dilakukan melalui survei online, check-in mingguan, refleksi diri, forum khusus untuk kritik dan saran, atau bisa saja diskusi terbuka dengan siswa atau mahasiswanya. Dan tujuannya apa? Adalah untuk memastikan bahwa desain hybrid tentang relevan, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa atau siswanya. Dengan meminta feedback, dosen juga menunjukkan bahwa suara mahasiswa juga tetap dihargai. Seperti itu. Jadi, inti dari bab ini adalah bahwa feedback, baik yang diberikan maupun yang diminta, merupakan jembatan penting antara dosen dan mahasiswa dalam pembelajaran hybrid. Feedback yang tepat waktu, jelas dua arah akan memperkuat kualitas pembelajaran secara keseluruhan. Nah, itu tadi pemaparan saya mengenai bab-bab tentang pembelajaran hybrid learning. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.